Hai guys, selamat datang di channel Dwin Sano. Apa kabar? Semoga kamu dalam kondisi sehat dan berbahagia. Channel ini aku buat untuk berbagi konten seputar beasiswa, pertukaran pemuda, cerita traveling, dan belakangan aku membuat konten seputar tes CPNS. Bagi kamu yang gak mau ketinggalan informasi-informasi tersebut, pastikan kamu klik tombol subscribe di bawah ini. Oke? Pertama-tama aku mau ngucapin selamat buat teman-teman yang sudah melalui tes CPNS, khususnya buat kamu yang lolos passing grade, karena itu adalah sebuah pencapaian. Bagi yang belum lolos ke seleksi kompetensi bidang, jangan berkecil hati. Mungkin persiapan kamu kemarin kurang begitu baik. Jika kamu masih mau berjuang untuk CPNS di 2020 ini, persiapkan dari sekarang. Semakin baik persiapan, semakin besar pula kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan bagi kamu yang lolos masuk peringkat untuk melaju ke SKB, inilah saat kamu untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mungkin kamu pernah dengar berita tentang saudara Ainul Yakin yang meraih nilai SKD 465, salah satu yang tertinggi sebagai pelamar di Kemenkumham. Dengar-dengar di tahun sebelumnya dia juga ikut tes CPNS namun tidak lolos. Bahkan nilainya itu nggak nyampe passing grade, di bawah 300. Setelah dia persiapan selama kurang lebih 1 tahun, akhirnya hasilnya tidak mengkhianati usahanya. Di video kali ini aku ingin berbagi pengalaman dari 2 orang teman yang mengikuti tes CPNS tahun lalu, 2018-2019, dan alhamdulillah keduanya lolos. Saat ini sudah bertugas sebagai PNS di Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Belitung. Pertama-tama kita mulai dari pengalaman SKB Formasi Guru SD di Kabupaten Belitung Timur. Ini cerita dari Ibu Sarina. Tentunya di masing-masing pemerintah daerah mungkin perekrutan CPNS khususnya untuk SKB itu punya metode yang berbeda-beda. Bahkan di Kementerian Agama misalnya SKB untuk formasi guru itu terdiri dari tahapan-tahapan tes yang bisa berlangsung selama lebih dari 1 hari. Nah, khusus untuk di Belitung Timur itu hanya berlangsung selama 1 hari karena metodenya menggunakan CAT, Computer Assisted Test. CAT sendiri soalnya yakni pilihan ganda, memuat 4 komponen yakni kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi pedagogik. Kita mulai yang pertama, kompetensi sosial. Menurut Ibu Sarina, untuk bagian kompetensi sosial ini terdiri dari soal-soal mempertanyakan bagaimana hubungan antara guru dengan masyarakat. Misalnya bagaimana guru berkomunikasi dengan orang tua murid. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Nah, di bagian ini soal-soalnya mencakup bagaimana seorang guru mengaktualisasikan dirinya. Sebagai seorang pendidik harus memiliki nilai-nilai kedisiplinan, jujur, berwawasan luas, bertanggung jawab, dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi peserta didiknya. Kompetensi yang ketiga yakni profesional. Ini berkaitan dengan bidang yang dipilih. Jadi misalnya untuk formasi guru SD, maka soal-soalnya berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang ada di SD tersebut. Dari mulai IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, kompetensi pedagogik. Menurut Ibu Sarina, ini yang tersulit. Soalnya kurang lebih ada 35 dan soalnya panjang-panjang. Di kompetensi ini menguji bagaimana
guru mengenal anak didiknya. Dan juga ditanya teori-teori tentang pendidikan, bahan pelajaran yang cocok di lingkungan tertentu, dan teknik-teknik metode pembelajaran yang cocok untuk siswa, sampai ada soal tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, waktu itu juga Ibu Sarina mendapat soal tentang urutan komponen RPP ketika mengikuti tes CPNS. Tips dari Ibu Selvi untuk persiapan SKB